Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iron Darmawan, peserta Latsar, calon pegawai negeri sipil tahun 2025, lingkup Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan dan memberikan penggambaran terkait dengan learning journal proses pembelajaran agenda 1, di mana proses pembelajaran agenda 1 sudah kami laksanakan dari beberapa hari kemarin, yang sudah diisi oleh para pemateri-pemateri hebat, oleh para penyelenggara kegiatan, serta hasil diskusi yang saya dapatkan bersama dengan rekan-rekan peserta latsar yang lain. Nah, oleh karena itu, di kesempatan kali ini, saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan intisari poin-poin penting yang menjadi bahan wawasan tambahan buat diri saya pribadi maupun semua rekan-rekan saya sebagai peserta latsar. Perlu kami sampaikan, dari beberapa hari kemarin kami sudah menerima materi terkait dengan pemahaman dan pendalaman wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara. Yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer yang menjadi trending topik di sosial media, serta yang terakhir kemarin kami laksanakan itu terkait pembinaan sikap perilaku yang disampaikan oleh panitia Latsar, dan juga kami diberikan tugas untuk memahami bagaimana teknis mekanisme yang benar dalam proses pelaksanaan baris berbaris serta sebagai petugas pelaksana upacara. Karena pada dasarnya hal-hal sederhana seperti itulah yang menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme kita sebagai aparatur sipil negara untuk menerapkan nilai-nilai bela negara. Nah, adapun poin-poin penting yang harus kita pahami dari beberapa pertemuan kemarin, yaitu yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu kita bisa definisikan secara sederhana, di mana merupakan cara pandang bangsa. Nah, cara pandang bangsa ini baik itu secara nasional maupun secara individu maupun kelompok, terkait bagaimana mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pola pikir antara satu individu dengan individu yang lain itu bisa sama dan satu tujuan untuk membangun bangsa dan negara. Dalam mengimplementasikan hal itu, kita sebagai bangsa Indonesia dan calon aparatur sipil negara dibatasi oleh beberapa pilar kebangsaan yang menjadi pedoman dan dasar pemikiran yang harus kita laksanakan. Yang pertama, ada Pancasila. Di dalam Pancasila menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia harus memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai sebuah dasar negara. Yang kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang memiliki tujuan akhir kebernegaraan, tujuan akhir hidup berbangsa dan bernegara, yang juga sebagai dasar konstitusi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu kita pahami sebagai calon aparatur sipil negara dan juga sebagai rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana maknanya itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sehingga perbedaan yang ada, baik itu agama, suku, budaya, warna kulit, dan sejenisnya yang terbangun dalam lingkup negara kesatuan Indonesia, dari beberapa pulau, dari Aceh sampai Papua, itu dapat satu atas nama bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas dari beberapa pulau yang ada, baik itu pulau besar maupun pulau kecil, harus tetap satu untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Dan ini bukan peran satu orang, ini bukan peran pemerintah, tapi ini adalah peran kita semua untuk menjaga bangsa dan negara agar tetap eksis di mata nasional dan mata internasional. Nah, yang kedua, kita perlu memahami terkait dengan bela negara. Kalau kita sudah pahami sebagai sebuah wawasan, maka kita harus implementasikan dalam bentuk bela negara. Bela negara secara pribadi itu bisa didefinisikan secara sederhana, di mana
Bela negara merupakan sikap, tindakan, perbuatan yang bertujuan untuk mempertahankan negara baik dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar yang dituangkan, yang dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas dan kerja masing-masing. Sebagai ASN dengan memiliki tugas fungsi penyelenggara, penentu kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, pemersatu bangsa. Nah, itulah yang perlu kita laksanakan guna mempertahankan dan membela negara ini untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa. Terkait dengan bela negara, terdapat beberapa nilai-nilai yang harus kita pedomani dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air dengan cara menggunakan pakaian produk-produk dalam negeri seperti pakaian batik dan sejenisnya, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan undang-undang sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara bukan hanya dilaksanakan oleh TNI dan Polri, melainkan di pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga baik itu dia sebagai ASN, baik itu sebagai dia pegawai di Kementerian Dalam Negeri, baik dia sebagai masyarakat, baik sebagai petani, nelayan, itu adalah semua elemen kesatuan bangsa yang harus mampu menunjukkan upaya bela negara. Sehingga hal-hal sederhana, hal-hal kecil, itu bisa menjadi sebuah pemantik untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang begitu besar. Mewujudkan Indonesia Emas 2045, menjadi negara adidaya baru dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata dunia berada di ranking 5 teratas dunia. Itu adalah semua cita-cita. Nah, gimana mewujudkan cita-cita seperti ini? Salah satunya dengan melaksanakan nilai-nilai bela negara sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Itu adalah hal sederhana yang perlu kita pahami sesama, khususnya kami calon aparatur sipil negara. Terkait dengan selanjutnya, ada materi terkait dengan isu-isu kontemporer yang sedang viral saat ini. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita tidak boleh menutup mata terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kita harus memahami, kita harus mempelajari, kita harus bisa menilai dan memilah mana hal-hal yang bisa berdampak bagi negara, mana hal-hal yang dapat merugikan negara. Kalau kita lihat isu yang beredar, itu merupakan suatu kejadian yang sangat miris menurut saya, di mana saat ini bangsa Indonesia berada pada masa pembersihan, pembersihan dari persoalan-persoalan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Mulai dari kasus PT Timah yang merugikan negara hampir 300 triliun, kemudian dilanjutkan lagi dengan oplos bahan bakar, terus ada lagi kasus tambang Antam, ada kasus Tom Lembong dalam tindakan korupsi, dan terakhir yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, terdapat sebuah organisasi kemasyarakatan yang melaporkan kegiatan retreat pelaksanaan retreat kepala daerah. Nah, sehingga hal-hal seperti ini harus kita pahami, harus kita dalami, dan harus kita mengerti seberapa besar andil kita untuk menentukan bangsa ini maju. Dan kita harus bisa melek apa yang dapat dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan. Isu-isu seperti ini harus dijadikan sebuah pembelajaran dan introspeksi diri. Kita sebagai seorang calon aparatur sipil negara harus mampu mengingatkan, harus mampu memberikan masukan, harus mampu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan. Sehingga apa? Tujuan yang dicita-citakan pada undang-undang, harapan pemerintah yang tertuang dalam RPJP, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, terus RPJMD, itu bisa terwujud dari hal-hal sederhana. Kita cukup memahami, tidak perlu melakukan, kita cukup memahami isu-isu ini. Kita perlu mempelajari, sehingga apa nantinya? Kita bisa menceritakan dalam kehidupan pengabdian kita selama menjadi aparatur sipil negara, bahwa terdapat hal-hal yang menjadi batas koridor yang dapat dilaksanakan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan.
Sehingga nantinya hal ini menjadi pembuka pemikiran kita untuk terus memberikan pengabdian terhadap negara. Saya pikir itu adalah hal-hal penting yang dapat saya tangkap, dapat saya pahami terkait dengan agenda satu yang kita pelajari selama beberapa hari ini, sehingga apa yang sudah jelaskan juga saya harapkan dapat bermanfaat buat kita semua sebagai proses pembelajaran untuk kita dan juga sebagai penyemangat buat diri saya pribadi dalam upaya pengabdian terhadap nusa dan bangsa di tahun yang akan datang. Kita bertekad untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia dari hal-hal sederhana, khususnya pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.